¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Pemirsa Hidup TV terkasih, selamat sore, selamat berjumpa dalam acara Pekan Refleksi Laudato Si dari tanggal 17 sampai dengan 25 Mei 2021. Dalam video yang baru saja kita simak, Paus Fransiskus memanggil kita semua untuk menyelenggarakan Pekan Laudato Si 2021. Apakah Pekan Laudato Si itu? Pekan Laudato Si adalah pekan saat kita semua diajak untuk membangkitkan di antara kita semangat untuk membela tangisan bumi dan tangisan kaum miskin. Sebagaimana dicetuskan dalam ensiklik Bapak Suci Fransiskus Laudato Si di tahun 2015. Pekan Laudato Si adalah gerakan internasional yang dirintis oleh Global Catholic Climate Movement dan berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2021. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam Pekan Refleksi Laudato Si? Banyak sekali. Sore ini kami kelompok pencinta lingkungan hidup mengajak Anda semua untuk berdoa dan berefleksi bersama sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Ibu Bumi dengan mempersembahkan kegiatan-kegiatan kami dalam tayangan Hidup TV setiap sore pukul 17 sampai dengan 17.30. Selamat mengikuti acara setiap hari dari Ekaristi Pembukaan dipimpin oleh Romo Abi Ketua KKP Bandung. Kegiatan kelompok Lampung, Surabaya, Malang, Banyumas, Sindanglaya, Bandung, Jakarta, dan ditutup dengan Ekaristi dipimpin oleh Romo Eko Aldi Okarem, Sekretaris Komisi KKP MPKWI bersama GCCM Indonesia. Selamat mengikuti acara sore ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membuka refleksi kita pada sore hari ini dengan berdoa untuk bumi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhlukmu yang terkecil. Dengan kelembutan-Mu, Engkau merangkul semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhilah kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari tanpa merugikan siapapun. Ya Allah kaum papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang disingkirkan dan dilupakan di bumi ini. Mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan penjara. Agar kami menaburkan keindahan, bukan pencemaran atau kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin Bapa. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala yang ada, memandang dengan rasa takjub, mengakui bahwa kami disatukan secara mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak berbatas. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami setiap hari. Kami mohon, kuatkanlah kami
dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta kasih, dan perdamaian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam lestari. Bumi adalah rumah kita bersama, yang bagaikan seorang ibu. Dari bumi lahir dan tumbuh kehidupan. Begitu banyak cinta yang telah diberikan ibu bumi dalam kehidupan saya, tentu dalam kehidupan Anda juga. Maka bagaimanakah kita sebagai umat manusia membalas cinta bumi itu? Saya, Christine Yuliarti, umat Paroki Santo Vincentius A. Paulo, Keuskupan Malang, pada sore yang berbahagia ini akan membagikan pengalaman keseharian kami di Omah Hijau sebagai wujud pertobatan ekologis. Tentu sebagian dari saudari-saudara penasaran, apa yang disebut dengan Omah Hijau? Ya, sesungguhnya Omah Hijau adalah rumah sederhana kami. Nama Omah Hijau kami pilih dan kami lekatkan untuk menjadi spirit dalam keseharian kami, agar tindakan yang kami lakukan dari rumah ini sungguh selaras dengan Ibu Bumi. Ya, mencintai Ibu Bumi dapat kita lakukan melalui tindakan sederhana dalam keseharian kita, sebagaimana yang telah kami lakukan beberapa tahun terakhir ini. Hal pertama yang kami lakukan sejak beberapa tahun ini adalah memilah sisa konsumsi. Ya, kami lebih suka menggunakan istilah sisa konsumsi daripada sampah. Karena itu artinya masih bisa kita gunakan dan masih memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kami. Pemilahan sisa konsumsi ke dalam kategori organik dan anorganik tentu sudah kerap kali kita dengar. Apakah kita konsisten untuk melakukan pemilahan sisa konsumsi dari rumah kita? Kami memulai kegiatan komposting sejak tahun 2008 dengan metode keranjang Takakura karena merasa pas dengan skala rumah tangga. Dan masih berlangsung hingga saat ini. Lalu dalam perjalanan waktu kami melengkapinya dengan metode lain agar semua sisa organik dari rumah kami itu jangan sampai terbuang sia-sia. Karena sisa organik itu sangat banyak manfaatnya bagi Ibu Bumi. Sisa anorganik ini banyak ragamnya. Dan kami masih terus belajar loh mengurangi sisa konsumsi dengan selalu membawa botol air minum, membawa wadah sendiri jika ingin beli makanan atau ketika kami pergi berbelanja. Kami juga mencoba untuk memilih belanjaan atau produk dalam kemasan yang agak besar untuk mengurangi limbah kemasan. Kami juga berupaya untuk mengurangi pemakaian barang-barang yang usia pemakaiannya amat pendek atau sekali pakai. Salah satunya tisu. Kami memilih menggunakan serbet, sapu tangan, atau handuk kecil sebagai pengganti tisu. Jadi, jangan pernah tanya tisu ya di rumah kami. Saya sendiri sudah mulai menggunakan pembalut kain sejak 5 tahun yang lalu. Barang-barang yang ada di gambar ini, 2 gambar terakhir tadi, itu selalu ada di dalam tas kami saat kami bepergian. Sisa konsumsi berupa plastik kemasan memang masih amat sulit dihindari.
Namun juga tidak serta-merta kami buang begitu saja. Plastik kemasan yang kotor, yaitu umumnya kemasan makanan, kami cuci dan jemur. Selanjutnya dikumpulkan bersama dengan sisa konsumsi lainnya dan kami berikan ke komunitas-komunitas pengolah plastik. Ibu bapak, saudari-saudara, sejak tahun 2014 kami di Omah Hijau menggunakan lerak atau klerek untuk semua kebutuhan kami akan sabun, deterjen maupun sampo untuk kegiatan bersih-bersih diri dan bersih-bersih rumah. Ya, lerak ini adalah sabun alami karena dia memiliki kandungan saponin, di mana busa yang dihasilkan itu tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan, terutama untuk perairan dan tanah kita. Lerak adalah kekayaan negeri ini, yang sayangnya telah sangat lama diabaikan. Padahal penggunaan lerak ini sangat mudah. Kita bisa menggunakannya secara langsung tanpa perlakuan khusus dan tanpa tambahan bahan kimia apapun. Lerak saya gunakan berdampingan dengan gambas kering atau bahasa kerennya lufah. Ya, ada sebagian besar tentu dari kita yang masih menggunakan sabun cuci piring ataupun spons mandi dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Saya mengajak Anda sekalian, mari menggunakan bahan alami agar ibu bumi semakin terawat dan bisa tersenyum. Selain lerak, kami di Omah Hijau juga membuat sabun mandi, sampo, dan sabun cuci sendiri. Ini adalah sabun cuci yang kami buat dengan menggunakan jelantah. Ya, sejak 2 tahun yang lalu kami belajar mengolah jelantah untuk dijadikan sabun cuci dan lilin, sehingga jelantah tidak terbuang sia-sia, apalagi sampai mengotori lingkungan. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, mari mulai hari ini kita belajar secara perlahan mengurangi pemakaian produk-produk yang bahannya akan mencemari lingkungan kita demi lestarinya ibu bumi. Tulisan dalam ensiklik Laudato Si yang menguatkan langkah kami untuk terus belajar melakukan pertobatan ekologis adalah yang tertuang dalam poin 8. Bagi manusia yang menghancurkan keanekaragaman hayati ciptaan, yang menyebabkan perubahan iklim, yang mencemari perairan di bumi, tanah, udara, dan hidupnya, semuanya ini adalah dosa. Kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri sendiri dan alam. Saudari-saudara terkasih, semoga pengalaman yang kami bagikan tentang keseharian kami melakukan tindakan ekologis bisa menjadi inspirasi bagi Anda sekalian. Lakukanlah tindakan ekologis dimulai dari perbuatan yang sederhana, dilakukan dengan penuh cinta. Maka percayalah, ibu bumi akan tersenyum dan semoga semua makhluk di semesta ini berbahagia. Terima kasih. Untuk mengakhiri refleksi kita pada sore hari ini, saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa bersama semua makhluk agar kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk merawat dan membela ibu bumi melalui keseharian kita demi masa depan semesta yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa,
bersama semua makhluk-Mu yang berasal dari tangan-Mu yang maha kuasa. Mereka adalah milik-Mu, dipenuhi dengan kehadiran dan kasih-Mu yang lembut. Terpujilah Engkau. Putra Allah, Yesus, segala sesuatu diciptakan melalui Engkau. Engkau dibentuk dalam rahim Maria. Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini. Dan Engkau telah memandang dunia dengan mata manusia. Sekarang ini, Engkau hidup di dalam setiap makhluk dengan kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau. Roh Kudus, dengan terang-Mu, Engkau menuntun dunia ini kepada kasih Bapa dan menyertai segala makhluk yang berkeluh kesah. Engkau juga tinggal di dalam diri kami untuk mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah Engkau. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang mulia dan tanpa batas, ajarilah kami untuk menatap Dikau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau. Bangkitkanlah puji dan syukur kami atas setiap makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami rasa kebersatuan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkanlah kepada kami tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu bagi semua makhluk di bumi ini, karena tiada satupun yang Engkau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal, agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum, memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami diami. Orang-orang miskin bersama bumi memohon, ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu untuk melindungi segala yang hidup, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, untuk datangnya kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, perdamaian, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau mencipta seluruh alam raya sempurna, ajaib mempesona. Manusia, tumbuhan serta satwa milik-Mu lah semua yang ada. Ketamakan, ketidakpedulian, bumi sakit, merintih menderita. Lingkungan tercemar, tanah air udara yang lemah tersingkir tak berdaya. Tobatkan diri ini agar bumi pulih kembali. Sembuhkan hidup kami demi masa depan yang lebih baik. Semua isinya, ciptaan-Mu sungguh indah dan mulia. Harmoni alam semesta, bersatulah semua yang ada. Jadikan ku sarana kasih-Mu di dunia.
Jadikan kami pembawa sumber damai bagi sesama di muka bumi. Ajarilah kami jadi penjaga dunia yang berharga dan penuh cinta. Obatkan diri agar